Halo, assalamualaikum. Jumpa lagi dengan saya Putra dari Nunas Woodworking. Kita unboxing power tools lagi. Kali ini saya datangkan requestan beberapa subscriber ya, bor brushless merek Hiroki. Untuk Hiroki ini sudah menggunakan motor brushless dan baterai 21 volt. Ini saya beli seharga 625.000 di marketplace online. Link pembeliannya saya sertakan di kolom deskripsi. Oke, tidak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke pokok pembahasan. Untuk kemasan produknya, ada dus dan juga ada hard case di dalamnya. Dan di dusnya ini ada beberapa keterangan, seperti motornya yang sudah brushless, baterainya 21 volt, dan ada beberapa keterangan fitur di sini. Oke, langsung saja kita unboxing. Untuk kompartemen pertama, di sini kita mendapatkan kunci sok ya, kunci sok berbagai ukuran. Lalu di sini ada bit obeng dan juga beberapa mata bor. Lalu kita mendapatkan sub extension. Lalu untuk kompartemen kedua di sini ada buku panduan dan juga disertai kartu garansi. Tetapi di sini tidak disertakan kemana harus kita kirim untuk kartu garansinya ini. Jadi anggap saja ya tidak ada garansinya untuk power tools ini. Soalnya nggak jelas nih kartu garansinya. Dan untuk buku panduannya ini sudah berbahasa Indonesia, tetapi di sini hanya 2 lembar saja ya. Lembar pertama dan lembar kedua. Kalau mau dibaca-baca, kalau beli nanti silakan ya. Lalu di sini ada dapat charger, dapat 2 buah baterai. Untuk kapasitasnya di sini adalah 1500 mAh atau 1,5 Ah. Dan terakhir unit bornya. Oke, sudah kosong ya, tidak ada apa-apa lagi di dalam box. Untuk build quality yang pertama kita lihat chargerannya. Ini kalau dari bentuknya sih mirip dengan bor Cina pada umumnya, tetapi hanya beda desainnya aja, ini ada garis-garisnya. Dan untuk bobotnya ini juga ringan ya, sama dengan bor-bor Cina pada umumnya. Untuk outputnya juga sama teman-teman. Nanti kita akan uji aja ya untuk spesifikasi. Dan untuk kabelnya ini lumayan tipis. Lalu berikutnya untuk baterai, untuk plastiknya ini atau housingnya menurut saya sih standar ya untuk kualitas plastiknya. Tetapi untuk finishing ini lumayan rapi. Bisa dilihat di sini ya, untuk tulisannya semuanya jelas, lalu penempatan stikernya juga proporsional, tidak asal-asalan. Dan untuk keterangan-keterangannya juga jelas ya di sini ya. Dan di bawah sini juga disertakan ya untuk keterangan baterainya. Jadi cukup lumayan niat. Lalu untuk menu utamanya, unit bor. Kurang lebih bentuknya seperti ini ya. Untuk dimensinya ini cukup lumayan kecil ya, tidak sampai sejengkal tangan saya. Ini adalah salah satu ciri khas bor yang menggunakan motor brushless. Untuk material bahan bodinya didominasi oleh plastik. Untuk caknya juga masih menggunakan plastik. Dan untuk ini grip karet ya. Ini karet, ada bumper karetnya juga di sini. Untuk kualitas plastiknya ini menurut saya sih standar ya. Dan untuk finishing kurang rapih, di sini masih ada yang tajam-tajam dan renggang. Dan untuk kualitas karetnya ini saya katakan ya biasa saja ya, tidak terlalu kesat, tetapi ya lumayan lah untuk tangan kita yang sering berkeringat. Berikutnya build quality untuk part-part yang bisa digerakkan. Yang pertama speed selector. Untuk speed selector mantap, tidak ada nyangkut. Perpindahan mode. Untuk mode selektor ini bisa tetapi agak keras. Untuk torsi lancar, nggak ada masalah. Dan terakhir cak. Caknya kokoh, nggak goyang ya. Kita lihat apakah center atau tidak. Untuk caknya nggak ada masalah, center untuk putarannya. Reversible. Reversible-nya juga tidak ada masalah. Trigger. Untuk triggernya kurang smooth ya. Untuk fitur bor ini lumayan lengkap. Yang pertama di sini ada speed selector nomor 1 dan nomor 2. Lalu ada mode selector, mode menyekrup, mode mengebor biasa dan mode hammer impact. Lalu berikutnya ada torsi selector, di sini sampai dengan nomor 25 untuk torsinya.
Lalu untuk caknya masih penguncian dengan 2 tangan, belum menggunakan 1 tangan. Lalu berikutnya di sini ada reversible, putaran kanan, putaran kiri, dan apabila posisinya dibuat ke tengah, dia akan mengunci trigger. Dan pada trigger juga dilengkapi dengan variable speed. Lalu berikutnya di sini ada LED light yang sudah LED shutdown, tidak langsung mati apabila kita lepas trigger. Dan terakhir di sini adalah fitur indikator baterai. Untuk spesifikasi yang pertama kita uji adalah chargerannya. Di sini standby outputnya adalah 0,4 watt. Dan pada saat mengecas baterai, outputnya adalah 13,6 watt. Jadi untuk spesifikasi ini sama-sama saja dengan chargeran bor Cina pada umumnya. Kita biarkan baterainya sampai penuh untuk pengujian berikutnya. Oke, sekarang baterai sudah terisi penuh, indikator pada chargeran sudah berwarna hijau, dan untuk daya listriknya sudah di-cut. Berikutnya kita uji voltase dari baterainya. Sebelum lihat voltasenya, ini baterainya sudah saya bongkar ya. Modulnya kurang lebih seperti ini, silakan dilihat aja. Lalu kita akan buka untuk melihat kapasitasnya. Di sini tertulis kapasitasnya adalah 2000 mAh, jadi overspec ya. Yang tertulis hanya 1500, tetapi di sini tertulis 2000. Mantap. Dan untuk voltase pada baterai adalah 20,6 volt. Mantap ya. Berikutnya kita akan uji RPM menggunakan baterai yang sudah terisi ya. Di sini saya menggunakan mode drilling di percepatan nomor 1 terlebih dahulu. Hanya di 344 RPM. Kita ubah ke percepatan nomor 2. Untuk RPM pada percepatan nomor 2 hanya 1289. Untuk uji performa, pertama di sini saya menggunakan bit obeng dari Bosch untuk menyekrup. Di sini sudah saya sediakan skrup dengan ukuran standar ya, 1/4, 1,5, 2 inci, dan 3 inci. Media penyekrupan seperti biasa kayu mahoni tanpa pre-drilling. Untuk menyekrup torsinya saya buat ke nomor 13 terlebih dahulu ya, percepatan nomor 1. Seperti biasa, menyekrup 3 inci pada kayu tanpa pre-drilling menggunakan bor itu nggak enak ya. Jadi saya sarankan kalau kalian mau menyekrup 3 inci pada kayu, sebaiknya di pre-drilling sebelumnya. Kalau seperti ini nih susah ya. Ya, saya sudahi saja ya, tidak usah saya lanjutkan daripada merusak semuanya. Pada intinya kalau menyekrup 3 inci pada kayu dengan menggunakan bor, sebaiknya di pre-drilling. Jangan ikuti cara saya ini ya, ini cara yang salah. Berikutnya saya akan mengebor menggunakan mata bor kayu 10 mm, ini merek Bosch dan baru 3 kali dipakai ya, hanya kelihatan kotor saja. Di sini saya menggunakan percepatan nomor 2, modenya drilling. Nanti kalau tidak mampu di percepatan nomor 2, kita ubah ke percepatan nomor 1. Medianya kayu mahoni ketebalan 15 cm. Untuk tenaganya sih cukup, ada tersendat-sendat tetapi sampai selesai bisa ya. Berikutnya saya menggunakan mata bor auger 10 mm, panjangnya 230 ya.
Kita akan mengebor menggunakan percepatan nomor 2, modenya mode drilling, medianya masih sama, kayu mahoni 15 cm. Menggunakan mata bor auger lancar, tidak ada kendala. Tes berikutnya saya menggunakan mata bor masonry 8 mm. Saya akan mengebor di percepatan nomor 2, modenya hammer impact ya. Untuk media pengeboran adalah semen yang mengeras, ini semen murni. Untuk pukulan impactnya ini saya katakan termasuk yang mantap ya. Setelah bekerja keras, kita akan ukur suhunya. Untuk di motor 53 derajat Celcius, di bodinya 48 derajat Celcius, sebelahnya di angka 50 derajat Celcius. Untuk suhu ini termasuk normal. Oke, sudah disaksikan bersama-sama tadi ulasan singkat saya mengenai bor Hiroki ini. Ini bor brushless ya, mesinnya sudah brushless dan harganya terjangkau menurut saya. Dan berikutnya saya akan menceritakan bagaimana pengalaman saya menggunakannya ini tadi, bagaimana rasanya atau feels-nya ya. Dan ini murni opini pribadi, jadi kalau ada pendapat yang berbeda tidak jadi masalah, dituliskan saja di kolom komentar. Oke, yang pertama untuk build quality-nya. Untuk harga 600 ribuan dengan build quality seperti ini saya rasa sih sudah pantas ya. Tidak jelek dan juga tidak bagus. Ya standar menurut saya. Lalu berikutnya dari fitur-fiturnya juga ini sudah sangat-sangat lengkap ya. Fitur-fiturnya bekerja dengan baik semua, jadi saya nggak ada komplain. Lalu yang ketiga spesifikasinya. Ini spesifikasi memang sih under spec ya untuk RPM-nya. Tetapi untuk baterainya ini dia over spec ya. Baterai tertulis itu hanya 1500 mAh atau 1,5 Ah. Tapi pada saat kita buka tadi dia menggunakan sel baterai 2000 mAh. Dan yang terakhir adalah untuk performanya. Tadi pada saat pengujian tidak ada masalah ya. Saya tidak ada komplain juga. Untuk tenaganya saya rasa cukup ya. Cukup, tidak berlebih dan juga tidak kurang. Dan intinya itu untuk bor harga 600 ribuan dengan motor brushless dan fitur yang sudah sangat lengkap, apalagi sudah bisa ngebor tembok ya. Saya rasa sih ini sudah termasuk murah. Ya saya nggak tahu lagi ya kalau menuntut harga berapa lagi untuk bor dengan selengkap ini. Oke teman-teman ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kalau ada pertanyaan seperti biasa dituliskan saja di kolom komentar. Kalau ada kritik dan saran juga boleh. Jumpa lagi di konten-konten saya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.